Yusuf Manubulu panik, murtadinnya diterkam pegawai Kementerian Agama. Dia katakan dia berangkat haji itu tidak melalui Kementerian Agama. Itu kata dia sendiri, mandiri. Itu pernyataan dia. Kemudian ditanya oleh siapa tadi, teman saya yang lain tadi, menanyakan waktu masuk ke pesawat bagaimana, berkumpul katanya dengan jamaah yang lain. Padahal kita punya ketua kloter, punya ketua regu, punya pembimbing ibadah haji, nggak sembarangan. Apalagi main masuk pesawat. Kami pegawai yang bukan petugas tidak boleh. Jangan juga. Mohon Ibu, jangan dibilang ada punya link segala macam, Bu. Inilah bukti nanti menjadi rekaman kami. Kalau Ibu katakan ada punya link, ada punya orang dalam, ada segala macam, itu menjadi temuan kami. Bisa dipahami enggak oleh Pak Pendeta? Jadi kita bukan masalah ini kan masalah ibadah haji, masalah ibadah yang menuju ke akhirat. Jangan kita permainkan seperti permainan dunia. Inilah yang saya katakan, sekali lagi, pencemaran nama baik. Kalau Ibu memang benar-benar bukan haji tahun 2001, bilang saja, atau Ibu jadi TKI. Itu enggak masalah. Kita enggak akan sekeras ini. Karena ini ranahnya ranah hukum, Bu. Kalau Ibu sudah menyangkut masalah institusi negara, itu ranah hukum. Tolong hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi nikmat Islam, dan dijauhkan dari kekafiran sampai tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video saya kali ini saya akan menampilkan seorang Yusuf Manubulu yang panik ya. Dia sangat panik tapi berlagak tenang, pendeta sih. Dan juga seorang murtadin yang mati kutu, bungkam 1000 bahasa, saat yang dia undang ternyata adalah pegawai Kementerian Agama. Dan dia berbohong, dan di situ pegawai Kementerian Agama merasa bahwa institusi yang dia naungi telah direndahkan, telah dicemarkan oleh murtadin tersebut. Nah, bagaimana keseruannya? Kita tonton videonya. Mari kita tonton bersama-sama. Selamat menonton. Muhammad Rifai. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Wilujeng wangi Bu Haji Damang. Bu Haji Wilujeng wangi Damang. Kumaha Damang akang. Ibu di Ciamis. Mohon sareng-sareng Wilujeng wangi oge. Mohon. Kali mantep Ciamis, nah Bu. Karena paling itulah, paling itu. Mal dipasihkan alamat. Nah, alamat Ciamis kan lega. Abi 3 ayam, Ibu. Oh, gitu. Abi 3 ayam. Ciamis na 3 ayam. Ini nggak Ibu pengen tuh? Ayam.
Tapi Nguping dengan Abi kan Ciamis bagian kidul, bagian Pangandaran. Oh di Cijulang ini. Nah, Ya. jadi mohon Pantesan. wilayah di dunia we. Nah, Mohon. Abi iya pangitan ini Bu. Ibu teh berangkat haji tahun berapa Bu? Tahun 2001. 2000 sami serang Abi Ibu 2000. Mohon. Sami pisan serang Abi 2000. Tapi itu kepenak itu. Kepenak. Ya mohon atuh Bu, Ibu kloter di mana? Di Ciamis atau napi di mana? Abi mati. Bukan nama Cici Amis terus nunggu saroge sadayana terang mangkat we gitu. Oh. Terus Mohon, saroge mohon, anu mohon. urus-urusna. Oh gitu. Abi mah Bu 2001 duwi kaina emut keneh Bu. Emut keneh. Masih ingat apa yang terjadi di sana, yang dilakukan di sana masih ingat. Ya Bu ya. Gitu. Ya. Makanya tadi pas para cabe nanya, Ibu bilang ke haji bisa 2 kali, saya mah tertawa gitu Bu. Masa sih ke haji bisa 2 kali setahun gitu? Setahun Bukan itu setahun, hajian tidak bisa 2 dua kali tahun. Bu. Maksudnya 2 Oh. tahun 2 kali waktu eta kan, waktu itu teh acan aya Oh. pengaturan ti pemerintah nu bener gitu waktu harita. Soalnya Sausaha tuh leres Bu. Ibu. maksudnya teh acan Tapi tenang lah, tenang. Iya, iya. Ibu punten. Ibu dulu ngambil mikot di mana, Bu? Ngambil mikot ya di tempat yang sudah disiapkan di situ, kita rame-rame ngambil satu persatu. Ibu tahu mikot apa, Bu? Mikot itu kan yang buat yang putih itu kan mikot kan. Yang putih itu apa, Bu? Non teh hilap deui lah pokona mah buhan aya nama tarang ngimutkeun kana hilap lah intina. Oh iya. Yes, tenang. Mohon tenang. Tes lah, mohon. Atur nuhun pangitan Ibu, mangga mudah-mudahan pangitan Ibu naon namina teh? Apa namanya? Ibu mudah-mudahan Ibu bahagia ya Bu ya. Saya muslim, mudah-mudahan silakan aja, saya tidak akan memaksakan Ibu untuk mempengaruhi atau segala macam. Enggak, itu keyakinan Ibu, dan dalam agama saya, dalam agama kami ada kalimat ikrahu fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya Bu ya, mangga itu pilihan Ibu sama suami Ibu sama keluarga Ibu, kita nggak akan melarang. Ya Bu ya. Cuman saya mau komentari Pak Yusuf tadi, Pak. Pak Yusuf. Iya. Ya, Pak Yusuf, maaf, saya mau sedikit berkomentar terhadap pendapat Bapak. Kebetulan Ibu itu sama saya berangkatnya 2001. Iya. Saya kerja di salah satu bank yang mengurus tentang ONH, Pak, pembayaran ONH. Ya Pak ya, saya akan terangkan sedikit. Tahun 2001 itu kita pemerintah Indonesia, Departemen Agama itu sudah menerapkan Siskohat namanya Pak. Sistem komputerisasi haji terpadu. Jadi, kalau Bapak tadi bilang Siskohat pengurusan haji masih amburadul tahun segitu, saya katakan dan saya tegaskan tidak. Karena Depag waktu itu sudah menggunakan sistem komputerisasi haji terpadu. Saya masih ingat tahun 2001 itu pembayaran haji itu ada 3 jenis Pak. Yang 20 juta, yang 21 juta sama yang 22 juta Pak. Ya. Jadi ada 3 tipe pembayaran, nantinya tergantung dari fasilitas yang akan diambil di sana, dekat mahromnya ke Masjidil Haram, itu menjadi penentu. Pokoknya kita ada tahun 2001 itu ada 3 harga yang ditentukan oleh pemerintah, A, B, C, 20, 21, 22. Jadi saya mungkin bisa menambahkan di sini kepada Pak Yusuf bahwa pengaturan haji waktu itu sudah benar-benar rapi karena sudah menggunakan Siskohat atau sistem komputerisasi haji terpadu. Memang belum ngantri Pak, memang belum ngantri seperti sekarang. Jadi kalau Ibu tadi bilang setahun bisa 2 kali, 2 tahun bisa sekali. Jadi tahun sekarang berangkat, tahun depan berangkat. Dulu memang masih memungkinkan Pak.
daftar daftar 2 bulan sebelum berangkat, 3 bulan sebelum berangkat itu masih bisa dulu Pak, karena memang belum ngantri. Cuman pemberesan berkas administrasi dan pengurusan sudah sangat rapi karena sudah ada Siskohat. Itu ya Pak ya, itu dari saya. Terima kasih banyak sudah kasih kesempatan. Ibu hatur nuhun Bu, ya mangga dilajeng. Ya, mudah-mudahan Ibu menemukan Tuhan yang sebenar-sebenarnya Tuhan. Pak Yusuf, Ibu pada semua, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Iya, makasih Pak Rifai. Oke, kita ke Dani. Selamat malam. Tombol suaranya. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Malam. Boleh saya bertanya kepada Ibu Watmah. Ibu Watmah. Sebentar. Boleh Bu? Silakan. Boleh Pak, silakan Pak. Ibu pertama kali Ibu memakai kerudung ini mulai tahun berapa Bu? Kalau pakai kerudung sih Pak, saya dari kecil pakai kerudung, kan saya dari Islam, jadi saya pakai kerudung dari kecil. Cuman ya setelah percaya Tuhan ya saya kadang kalau ke rumah siapa yang harus pakai kerudung, saya pakai kerudung juga Pak. Tergantung Pak. Oke, makasih Bu. Saya sebenarnya tertarik apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi yang bekerja di kantor bank, karena ibu ini kan sudah berhajah katanya. Kebetulan saya juga petugasnya Bu. Saya pernah menjadi ketua kloter, pernah menjadi PIH, pembimbing ibadah haji. Dan itu memang bidang pekerjaan saya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai naik pesawat, itu pesawat itu Bu, saya sampaikan kepada pemirsa, itu tidak semua istilahnya tidak sembarangan orang bisa naik pesawat itu, karena pesawat Garuda yang sudah dicharter itu tidak boleh ditumpangi oleh penumpang lain. Itu charteran dari Kementerian Agama. Oke Bu, bisa dipahami? Ya, tapi saya kan udah ngomong tadi yang mengurus ini itu kan suami saya ngerti, mungkin mereka punya rekan juga, saya nggak ngerti juga Pak. Itu nggak bisa Bu, saya pegawainya Bu, saya pegawai negeri Bu. Jadi gini Pak Dani, saya juga petugas. Pak Dani, jadi Pak saya jelaskan sedikit ya Pak. Silakan. Ya artinya terlepas dari itu sewa menyewa antara Indonesia kepada Arab Saudi, yang jelas Ibu Watmah itu bisa berangkat pada 2001 dan yang mengurus itu adalah suaminya. Soal bagaimana link-link yang dilalui oleh suaminya itu kan Ibu Watmah tidak terlalu jelas. Kan Ibu Watmah ini hanya berangkat saja. Jadi seperti itu ya Pak Dani ya. Jadi begini Pak Manubulu, mohon maaf Pak Pendeta, ini menyangkut masalah nama baik Kementerian Agama. Kalau Ibu membeberkan seperti ini, kami selaku pegawainya juga tidak terima. Ini bisa kita adukan juga, nanti kita berikan laporan tahun Ibu, tahun 2001 dan nama Ibu juga ada. Ini akan kami bicarakan Pak. Mohon maaf Pak Yusuf Manubulu. Karena apa? Ini pencemaran nama baik. Karena kami tidak pernah melakukan hal itu. Sekali lagi kami tidak pernah melakukan hal itu untuk mengambil orang yang di luar pendaftaran daripada di Kementerian Agama. Dan pendaftaran itu ada yang namanya manasik haji. Nah itu harus diketahui, jangan sembarangan kita mengkaitkan dengan institusi negara. Itu larinya kepada fitnahan. Inilah yang saya katakan, kebohongan-kebohongan itu harus kita hindari.
Kebohongan Ya, itu jadi tadi malam ini sudah kita bahas, kebohongan itu adalah pengikut iblis loh Pak. Saya iya Kementerian Agama betul, Pak, ada NIK-nya resmi Pak. Saya pegawai betul negeri. Pak. Ya, artinya terlepas dari apa yang Bapak sampaikan, Ibu Watma ini berangkat pada tahun 2001. Itu soal pengurusannya, itu kan Ibu Watma tidak mengerti, itu kan suaminya yang mengurus. Jadi Bapak tidak boleh menuduh bahwa ini Ibu Watma mencemarkan nama baik Departemen Agama. Gitu. Bapak, kalau Bapak seperti itu, berarti Bapak menuduh. Oke Pak, bukan lagi menuduh Pak. Saya sudah mengatakan, bukan menuduh Pak. Nanti kami bahas ini. Nanti kita bahas Ya. di dalam channel Bapak. Bapak Hmm. telah memasukkan kesaksian dusta. Saya katakan dusta, bukan menuduh lagi Pak. Sudah saya pastikan ini dusta. Kok Bapak Sekali lagi, bisa Pak, bisa mengatakan saya seperti itu? pastikan Bisa? dustanya di dalam pelaksanaan ibadah haji. Di sini kita ambil poin di sini, kedustaannya di sini. Saya nggak bicara dia mau kesaksian tentang dia masuk Islam, tentang dia jilbab, tentang dia apa, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah menyangkut institusi negara, itu ada konsekuensi hukumnya. Karena Bapak pegawai di mana Pak? Saya pegawai Kementerian Agama Kota Pontianak. Pontianak? Iya. Nama Bapak siapa Pak? Nama asli saya Pak, saya tidak pernah nama palsu. Oke. Ini nama asli saya. Saya Ya. tidak pernah menipu, tidak pernah istilah menyusup ataupun menyamar, saya tidak pernah Pak. Ya, Bapak bisa tampilkan mukanya Pak supaya kita bisa kenal? Saya biasa kenal tampil muka Pak. Cuman kebetulan saya di sini tidak pakai baju, nggak enak juga, nggak etis kan. Oh gitu ya. Ya, Jadi saya kalau tidak pakai Bapak baju. kalau Bapak tidak Cuman ini nggak masalah, yang muka, penting saya sudah mengingatkan, dan ini file ini kan saya simpan juga untuk dibahas. Apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Watmah ini kita simpan. Makasih Ya, Pak ya, itu silakan. aja sampainya. Makasih banyak Pak, saya Ya. keluar dulu. Ya, saya juga artinya begini Pak Dani. Saya berharap juga kalau misalnya Anda dengan keterangan seperti itu, kalau bisa juga mukanya ditampilkan, jadi kita bisa klarifikasi gitu loh. Karena bagaimana kita bisa yakin kalau Anda itu pegawai di Kementerian Agama? Saya bertanggung jawab Pak. Nanti kita kalau Bapak Iya, kalau bisa, bertanggung jawab itu kan hanya menurut keterangan yang Bapak sampaikan. Tapi kalau misalnya Bapak tampilkan muka kan bisa jelas gitu loh. Oke, ini muka saya Pak. Oke. Oke. Ya, baik Pak. Jadi sudah Bapak jelas wajah saya, sudah direkam. Silakan nanti kita konfirmasikan juga ini bukan hal yang bagi kami. Kalau pencemaran Kementerian Agama kita hindari, kami selaku pegawainya harus melindungi nama baik KOP ataupun institusi yang kami bernaung di bawah. Dani, saya beritahu dari tadi Ibu Watma tidak ada mencemarkan Departemen Agama. Ibu Watma cuma menyatakan dia berangkat itu tahun 2001. Jadi tolong dipahami ya Pak, cara berbicara orang tolong dipahami. Tapi dia berbicara begini Pak, tadi kan kita ada direkam. Dia katakan, sekali lagi, dia katakan dia berangkat haji itu tidak melalui Kementerian Agama. Itu kata dia sendiri, mendiri. Itu pernyataan dia. Kemudian ditanya oleh siapa tadi, teman saya yang lain tadi, menanyakan waktu masuk ke pesawat bagaimana, berkumpul katanya dengan jamaah yang lain. Padahal kita punya ketua kloter, punya ketua regu, punya pembimbing ibadah haji, tidak sembarangan. Apalagi main masuk pesawat. Kami yang pegawai yang bukan petugas tidak boleh mau berangkat. Inilah yang Ibu Watma, kemarin ini. bentar, Pak. Coba jelaskan. Sebentar Pak.
Ibu Wadma bisa dijelaskan bagaimana itu prosesnya pada waktu itu? Pokoknya prosesnya saya ini surat-surat dan pasporan kita memang berangkat karena kan harus ucap jari. Intinya saya punya udah link, suami saya punya link sama mereka, saya nggak tahu juga Pak. Dia sudah paspor, udah selesai, udah semuanya udah ini baru berangkat. Mungkin suami punya link, punya teman di gabungan itu gitu. Saya nggak ngerti juga. Mohon Saya nggak Ibu, paham jangan masalah. bilang ada punya link segala macam, Bu. Inilah bukti nanti menjadi rekaman kami. Kalau Ibu katakan ada punya link, ada punya orang dalam atau segala macam, itu menjadi temuan kami. Bisa dipahami nggak oleh Pak Pendeta? Jadi kita bukan Ya. masalah ini kan masalah ibadah haji, masalah ibadah yang menuju ke akhirat. Jangan kita permainkan seperti permainan dunia. Inilah yang saya katakan, sekali lagi, pencemaran nama baik. Kalau Ibu memang benar-benar bukan haji tahun 2001, bilang saja, atau Ibu jadi TKI. Nah, itu nggak masalah. Kita nggak akan sekeras ini. Karena ini ranahnya ranah hukum, Bu. Kalau Ibu sudah menyangkut masalah institusi negara, itu ranah hukum. Tolong hati-hati. Ibu Wadma punya KTP, ada hajanya, Bu. Kalau KTP itu bisa dibikin saja, Pak. Namanya KTP tahun dulu, orang-orang zaman dulu, kemudian tahun 2000 ke bawah, itu bisa saja ditulis oleh RT. Ya, tapi jangan, Pak. Maksudnya begini Pak, mohon maaf Pak Yusuf, saya nggak bicara KTP atau segala macam, saya bukan bicara hajinya, cuman cara dia menyampaikan bahwasanya pergi haji dengan naik pesawat mandiri tadi bisa masuk ke jamaah, itu kan mencemarkan kami, seakan-akan Kementerian Agama segampang itu kah memasukkan orang yang tidak ada terdaftar di Kementerian Agama. Bapak lagi tahun 2001 itu sudah sistem Siskohat itu sudah mapan. Ini tahun 2001 catatannya. Itu sudah mapan, itu sudah bisa diakses lagi. Nah, inilah yang saya katakan, janganlah kita berlaku bohong, janganlah berlaku dusta. Kedustaan itu adalah perbuatan iblis. Iblis itu mengarahkan kita kepada kesesatan, mengarahkan kita kepada neraka. Kan tadi malam kan sudah kita bahas itu, Pak Yusuf. Ini kalau terulang kembali ya, kita tetap memastikan. Saya baru 2 kali menyaksikan video secara lengkap ya. Kalau yang kemarin-kemarin videonya Pak Yusuf Manduburu mungkin saya hanya sekilas saja menontonnya. Tetapi 2 kali ini saya benar-benar fokus. Jadi ini memang perlu kita bahas juga kami di internal di Kementerian Agama untuk menelusuri ini. Nanti kita lihat aja. Bapak jangan ulang-ulang bawa Kementerian Agama, karena Ibu ini dari tadi tidak ada bawa Kementerian Agama ya Pak. Ibu ini cuma mengatakan naik haji itu Kementerian Agama loh Pak. Halo Pak Manduburu, Pak Yusuf, itu kaitannya dengan Kementerian Agama. Itu tidak ada, Ibu ini dari tadi tidak ada membawa Kementerian Agama. Ibu ini hanya menyatakan dia pergi yang namanya naik haji, Bu, naik haji Pak ya, itu kaitannya pasti Pak dengan Kementerian Agama. Nggak bisa Bapak istilahnya menutup mata, nggak bisa. Ini bukan kita udah dewasa Pak, mohon maaf Pak ya Pak Yusuf, kita udah dewasa, kita tidak usah mencari pembenaran. Oke, makasih Pak ya, saya keluar dulu. Sungguh percakapan yang sangat seru, saya menyukainya dan saya nggak perlu ngasih penjelasan apa-apa karena Pak Dhani dari Kementerian Pegawai dari Kementerian Agama ya tadi sudah menjelaskan secara gamblang ya gimana bohongnya ibu itu sudah dikupas oleh beliau, jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain. Alhamdulillah sekali ya ini ya. Alhamdulillah, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Oh ya, seperti biasanya avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus.
Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning, dan berkumis. Bukan Nabi Isa atau Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah haram membuat gambar, avatar, ataupun karikatur dengan dimaksudkan sebagai Nabi, baik itu Nabi Isa, Nabi Muhammad, ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.